naikkan syukurmu. Papi Mami yang dampingi adik-adik kami, naikkan syukurmu yuk. Ya, kenapa? Oh, tadi kakak lagi ngapain? Kakak lagi ibadah online. Sama kan kayak kalian. Sebab hari-hari ini kita masih beribadah online. Tapi kakak kalau ibadah online sungguh-sungguh. Nah, kalian juga ya. Sebab apa? Kalau yang dinamakan dengan tahun integritas, masih ingat kan? Apa yang timbul dari hati, apa yang ada di pikiran, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, pada waktu tadi kakak melakukan penyembahan, kakak sungguh-sungguh. Yang keluar dari mulut kakak adalah dari hati kakak. Sebab pada waktu kita beribadah, kita bukan lagi nonton. Pada waktu beribadah, kita bukan lagi ngeliatin yang nyanyi. Yang namanya ibadah online, sekalipun tidak ketemu langsung atau berada di tempat yang sama dengan WL-nya, tapi kita memuji menyembah Tuhan yang sama. Tetap beribadah dengan sikap sungguh-sungguh. Oke? Jadi adik-adik, kakak mau lanjutin ibadah kakak dulu ya. Kamu juga ya. Jangan makan, jangan main game, jangan tidur-tiduran. Awas, juga jangan sambil ngobrol sama orang-orang lain. Fokus sama ibadah kita hari ini. Setuju semuanya? Yuk, kita ibadah sama-sama. Ku bersyukur Bapa. Naikkan syukurmu. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Buat kasih Shalom teman-teman, apa kabar? Arlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya. Pagi ini Erlin ingin mengatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memerem dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepadanya, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia yang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan emputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yuk sama-sama kita siapin hati kita siapin pikiran kita adik-adik. Kita mau sembah Tuhan kita hari ini. Sama-sama tutup matamu, angkat tanganmu. Kita mau mulai naikkan ucapan syukur kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat kasih setia Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik sama-sama kita mau ulang dari awal. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Katakan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi adik-adik sendiri yang katakan, Bapakku datang padamu. Katakan, naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama kita mau bilang pagi hari, siang hari,
Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau bilang terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan yang Tuhan berikan. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu adik-adik. Nyanyikan lagu ini sampai telinga kamu mendengar. Sama-sama kita mau bilang pagi hari bareng-bareng ya. Sama-sama. Pagi hari sampai telingamu dengar. Siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi sungguh-sungguh adik-adik katakan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama-sama lipat tanganmu, tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat berkat penyertaan Tuhan buat setiap kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami mau ibadah. Kami di tempat kami masing-masing, kami mau berjumpa sama Tuhan hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya. Kami rindu sama Tuhan hari ini. Kami mau ketemu sama Tuhan hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami, urapi setiap kami, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan yang siap untuk muji nyembah Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang suka cita hari ini? Saya. Oke, kita masuk tahun dimensi yang baru. Kita ikutin ya gerakannya bareng-bareng. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Ayo bareng-bareng ya, sekali lagi. Berubah serupa dengan Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo yang siap muji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bareng-bareng. Ayo tepuk tangan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari Pelangi lebih indah dari bintang.
boleh duduk kembali. Yuk sekarang sama-sama kita mau mulai angkat tangan kita. Kita mau masuk dalam firman adik-adik. Tapi sebelum kita masuk dalam firman, yuk kasih posisi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau duduk yang rapi. Kita mau angkat tangan kita mau siapin hati kita buat ketemu sama Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami yakin Tuhan hadir di tengah kami untuk melawat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sambil angkat tanganmu, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi katakan adik-adik, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan Terjadi. Mari adik-adik yang dimenangkan Tuhan, angkat tangan katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
hadir di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Mari setiap adik-adik yang di rumah angkat tangannya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus untuk kota kami tercinta Indonesia Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kota dan bangsa kami. Kami anak-anak-Mu bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang di Indonesia. Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Biar Mazmur 91 terjadi Tuhan Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu aman dalam lindungan yang maha tinggi. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden Tuhan Yesus, beserta para menteri. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu Tuhan Yesus untuk membantu bangsa ini Tuhan keluar sebagai pemenang Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh tenaga medis yang sedang berjuang Tuhan melawan penyakit corona. Kami percaya Engkau melindungi setiap mereka. Kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan, Engkau lindungi setiap keluarga kami. Engkau jagai kesehatannya. Jika mereka sakit, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus menyembuhkan setiap sakit penyakit Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami mau satukan hati kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau menjadikan kami pemenang dalam setiap situasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang dibawa Tuhan Yesus menjadi pemenang, sama-sama katakan amin. Oke, shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi di ibadah secara online. Dan kakak, sebelum memasuki firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Berkati adik-adik terkasih dimanapun mereka berada. Biar kiranya hati mereka diperbarui dari hari ke hari, bahkan di hari ini Tuhan mereka terima firman-Mu Tuhan. Urapi, kuduskan adik-adik terkasih, bahkan hamba-Mu sembunyikan di balik salib Kristus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom adik-adik, puji nama Tuhan. Kakak percaya di tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Karena di tahun ini adalah apa adik-adik, tahun 2021 adalah tahun integritas, di mana setiap apa yang ada di pikiran kita, hati kita, ucapan, bahkan perbuatan kita, dengar adik-adik, harus selaras dengan firman Tuhan. Katakan amin. Oke, yang udah siap, kita mau siapkan Alkitab kita mau lihat di Kejadian 6, di mana dengar adik-adik di Kejadian 6 ini kita bicara tentang pribadi, di mana ini adalah pribadi Nuh. Bilang sama kakak Nuh, yes. Apa yang ada di pribadi Nuh ini? Dengar adik-adik bahwa pribadi Nuh ini memiliki takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, sehingga dia taat pada perintahnya. Perintahnya siapa adik-adik? Perintahnya Tuhan. Untuk apa? Buat Nuh dan keluarganya diselamatkan. Katakan amin. Kakak percaya buat adik-adik terkasih di rumah juga, semua buat kalian di rumah, hati kalian harus memiliki takut akan Tuhan. Katakan amin. Oke. Buka Alkitabnya adik-adik, kalau kalian lihat di Kejadian 6 itu bicara tentang Nuh. Apa sih yang menarik daripada pribadi Nuh ini? Dengar adik-adik bahwa Tuhan melihat bangsa, umat, manusia, di mana di muka bumi ini, dengar adik-adik, itu adalah perbuatan-perbuatan yang jahat. Bahkan Tuhan akhirnya menyesal. Dikatakan, dengar adik-adik, Tuhan mau membinasakan semua umat manusia di muka bumi ini. Tapi Tuhan melihat satu pribadi, yaitu pribadi siapa? Nuh sendiri. Nuh ini yang kakak mau kasih tahu, dengar adik-adik, dikasih Tuhan. Karena Nuh apa? Memiliki takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan Nuh ini mau dengar-dengaran akan Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kalian dengar adik-adik, lihat pribadi Nuh ini, dengar adik-adik, yaitu hidup takut akan Tuhan. Dan dia berbeda dari orang-orang sezamannya. Kakak mau kasih tahu, pada zaman itu mereka yang ada di bangsa di mana Nuh berada, dengar adik-adik, mereka semuanya, dengar adik-adik, itu berpesta pora, bahkan mereka tidak takut akan Tuhan. Bahkan dengar adik-adik, mereka saling mencuri, mereka saling membunuh. Bahkan dengar adik-adik, kondisi umat manusia itu kacau balau, kejahatan mereka banyak.
sehingga Tuhan mau membinasakan semuanya. Tapi dengar adik-adik, Nuh yang Tuhan pilih buat apa? Buat menyelamatkan sisa daripada umat manusia. Karena apa? Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dan semua umat manusia dibinasakan. Kasihan tidak adik-adik? Yap. Tapi dengar adik-adik, kalau kalian perhatikan, Nuh dan keluarganya itu suka memuji menyembah Tuhan. Hidup Nuh itu takut akan Tuhan. Dan karena hidup Nuh takut akan Tuhan, dia taat pada perintahnya. Katakan amin. Yes. Kakak percaya, setiap adik-adik terkasih yang takut akan Tuhan, maka kalian akan taat pada perintah Tuhan. Seperti pribadi Nuh ini, walaupun dia dikucilkan, walaupun mereka teman-teman Nuh itu mencaci bahkan mereka melihat Nuh ini, apa sih yang dibuat oleh Nuh ini sehingga mereka bertanya-tanya dengan kondisi tidak ada angin, tidak ada hujan. Nuh dan anaknya dengar adik-adik itu membangun bahtera. Karena apa? Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Dengar adik-adik, kondisi ini kondisinya belum musim hujan kemarau, tapi ini yang terjadi bahwa mereka akan mengalami hujan air bah. Dan dengar, hanya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Dan apa yang terjadi dengar adik-adik? Nuh dan keluarganya yang dimana dia sudah membuat bahtera. Yang kakak mau kasih tahu, pada saat Nuh membuat bahtera ini, dengar adik-adik, teman-temannya mencaci, teman-temannya bahkan menjelekan, bahkan dianggap seperti orang gila. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Mereka membuat bahtera buat apa? Ini teman-temannya Nuh bukan mendukung, malah menjelek-jelekan, bahkan dikata seperti orang gila. Tapi tetap Nuh berpaut hatinya sama Tuhan. Dan ini yang terjadi dengar adik-adik. Setelah bahtera itu sudah jadi, dengar adik-adik, Tuhan perintahkan semua hewan, dengar adik-adik, yang haram dan tidak haram, bahkan semua hewan yang berkaki 4, bahkan yang hewan-hewan yang meniharap, dengar adik-adik, itu semuanya harus masuk bahtera sepasang-sepasang. Dan yang diselamatkan, dengar adik-adik, daripada umat manusia, Nuh dan ketiga istrinya dan satu istrinya dan ketiga menantunya. 8 orang yang diselamatkan di dalam bahtera itu. Dan semua hewan-hewan yang masuk ke dalam bahtera ini, dengar adik-adik, pada saat bahtera ini masuk, dengar adik-adik, gimana dengan kawan-kawannya, teman-temannya Nuh? Mereka harus binasa. Dengar adik-adik, ini yang terjadi. Tuhan meluluh lantahkan bumi dengan air bah yang luar biasa dahsyatnya, dengar adik-adik. Dan ini dengar adik-adik, kalau kalian baca di pasal 7 dan 8, dengar adik-adik, ini yang terjadi bahwa Tuhan sudah menyesal membuat manusia, tapi Tuhan mengasihi Nuh sehingga Nuh ini boleh dikatakan dia selamat dari air bah ini. Dan ini yang terjadi pada saat air bah ini ada di muka bumi, dengar adik-adik, Nuh ini dan hewan-hewan, bahkan istri dan anak menantunya, dengar, itu mereka boleh diselamatkan di dalam bahtera ini. Dan dengar adik-adik, berapa lama kak mereka harus mengalami air bah ini? Dengar adik-adik, ini bahtera itu yang dimana mereka sudah dibuat oleh Nuh, dengar adik-adik, untuk dimana menghadapi air bah yang luar biasanya selama sebulan lebih, 10 hari, yaitu 40 hari 40 malam, dengar adik-adik, air bah menutupi muka bumi sehingga Nuh itu terselamatkan di dalam air bah itu. Karena apa? Mereka ada di bahtera. Ini baiknya Tuhan. Kamu percaya kenapa Nuh bisa diselamatkan? Karena hatinya takut akan Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan, sehingga dia taat pada perintahnya. Pada saat ada air bah, Tuhan sudah perintahkan buat bahtera. Tapi dengar apa yang terjadi? Teman-temannya mengucilkan, teman-temannya malah mengejek, bahkan berkata seperti orang gila. Karena apa? Teman-temannya, bahkan semua manusia pada saat itu hidupnya sudah rusak. Bilang sama kakak, rusak. Karena apa? Tabiat, bahkan semua sudah seperti orang yang dibilang kerasukan setan. Tapi ini yang terjadi, dengar adik-adik, mereka tidak saling mengasihi, mereka tidak ada namanya kasih. Itu yang terjadi pada zaman Nuh. Cuma Nuh dan keluarga yang diselamatkan di dalam bahtera ini. Selama 40 hari 40 malam, air bah menutupi muka bumi.
Dan setelah itu adik-adik, apa yang harus Nuh lakukan? Nuh akhirnya melepaskan burung merpati. Buat apa adik-adik? Melihat apakah air bah sudah surut apa belum. Dengar adik-adik, berhari-hari bahkan Nuh sendiri itu menanti apakah sudah surut apa belum. Ternyata dengar adik-adik, merpati itu berbalik kembali. Karena apa? Kondisinya itu air bah belum surut. Tapi setelah yang kedua, merpati dilepaskan, itu ternyata merpati itu tidak kembali. Dan dengar adik-adik, setelah didapati merpati itu kembali, merpati itu membawa sehelai bahkan secara daun, yang dimana daun itu menandakan bahwa bumi sudah surut dengan air bah. Ini yang kakak mau kasih tahu. Nuh dan keluarganya diselamatkan karena apa? Hidupnya takut akan Tuhan. Jadi siapa buat adik-adik terkasih yang hidupnya takut akan Tuhan harus taat pada perintahnya. Katakan amin. Nuh bisa diselamatkan karena apa? Hidupnya takut akan Tuhan dan dia taat pada perintahnya. Kakak mau kasih firman Tuhan hari ini adik-adik, yang dimana sebelumnya adik-adik, waktu Nuh diselamatkan, dengar adik-adik, itu dia mengalami di mana air bah turun, bahkan air bah menutupi muka bumi. Dengar adik-adik, air bah ini, dengar adik-adik, itu meluluh lantakan semua umat manusia. Tapi dengar adik-adik, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Tapi dengar adik-adik, setelah air bah surut, ini yang dibuat Nuh dan Allah, yaitu Allah berkata, dengan tanda seperti inilah aku akan membuat perjanjian dengan umat manusia. Aku tidak akan memberikan, bahkan mendatangkan malapetaka dengan air bah kembali. Hari itu dengar adik-adik, Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh dan Allah. Dan umat manusia boleh diselamatkan sampai saat ini. Karena apa? Ada pribadi yang takut akan Tuhan dan dia taat pada perintahnya. Katakan amin. Dengar adik-adik, kakak membacakan firman Tuhan sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan hari ini. Dengar adik-adik, ini terambil di Filipi 2 ayat 12. Kakak bacakan buat adik-adik Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dengar adik-adik, takut dan gentar pada saat kita hidup di muka bumi ini dan taat pada perintahnya. Karena dengan takut akan Tuhan, hidup kita akan taat pada perintahnya, pada perintah Tuhan. Maka hidup kita diselamatkan dari semua malapetaka. Katakan amin. Firman Tuhan selesai adik-adik. Kakak percaya semua diberkati. Alkitabnya tutup dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami siapkan semuanya ya Bapa yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya Bapa, firman-Mu hari ini jelas. Seperti Nuh ya Bapa yang boleh diselamatkan dari air bah. Bahkan semua manusia binasa pada waktu itu Tuhan, namun Nuh dan keluarganya, bahkan semua hewan-hewan boleh diselamatkan ya Bapak, oleh karena pribadi Nuh ini yang memiliki takut akan Engkau, sehingga taat pada perintah-Mu ya Bapak, sehingga Nuh bisa membuat bahtera ya Bapak. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami memiliki hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, firman-Mu selesai, hamba-Mu selesai Tuhan, terteguh atas seluruh hati kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih adik-adik yang terkasih. Kita ketemu lagi untuk mungkin next time. Dan kakak akhir undur diri, tetap jaga kesehatan dan ingat protokol 3M ya adik-adik. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan, bahkan memakai masker kalian. Tuhan Yesus memberkati, God bless you. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Ikutin kakak ya. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa
dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, ingat ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. God bless you all.